kalian yang setrik. Kalau masih rumah niki namung sunah. Tiang jalan itu benggane sikote. Kata-kata lain itu menjauhkan sikunya, benggane. Kemudian seberapa benggan mekrok. Kadang kalau ini mekrok itu singgung. Kok mekrok ya? Ini benar. Benggane sikote saking lambungi. Ikuti ya jalan. Wa yukilu ayarfa'u batnahu an fahdahi fi ruku' wa sujud. Ngangkat wetenge saking kupune ketika rukuk lan sujud. Jadi sing poina tiang jalan niku. Ribet kata-kata merenggang sikunya ketok dagae cara enak lu kula terjemah ngerotok krok maten. Jadi buatan minggus, nanti asal minggu minggus. Nomor satu kali benggane sikote pas ruko, pas sujud di ngoten. Wetenge buatan tetenek kupune, pas ruko kali sujud. Nomor tiga, banyak haru fi mawadil jahri. Bantarnya suaranya ketika pada tempat-tempat sing bantar. Sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh itu yang jalan di surane mocone batal. Batakon dapat bayaru fi mali. Tengah jeng di benterang nih, ini bangunan banter tinggi maju mata nih kok. Siapa macamnya banter gitu. Syariatnya banter. Dua kali asar, diri maghrib subuh isya banter itu tiap jalan di surane banter. Sing paling penting wa idza nabahu katakan ay asabahu syai'un fi shalah sabaha. Pas imam kok lali makmum niku disunah nang sunah ning maos tasbih subhanallah. Jadi sing biasanya dilampahi dia jalan kok imame lali maos subhanallah. Janjane maos subhanallah niku boten pas lali tok. Seperti terlebete wonten Faladina bawa sholat imam bahun ka'ibnihi li muridin dukhulin ista'adana fi. Tiang sholat ketika rendang Assalamualaikum tawi kulun pun ngeten niko gini sunah nih subhanallah hasilnya nih. Jadi sih buat tenang pas imam lali niku gimana itu mubah. Nah imam pas lali niku namung mampu dadi sunah. Enten sing wajib wa wajibun kanting kaindai akma khusya rukuhu fi mahdurin. Ketika enten tiyang buta mlaku di tengah sini enten sumur niku wajib ngelekne subhanallah. Iki jarang-jarang. Iki sapa yang becik banyak sumur udah ada wong buta nih. Jadi upami kok enten tamu pas salat tiang jalan niku sunai dan dibolehkan subhanallah ketika imami supaya niku disunahne maos subhanallah. Terus maos sing napa kedah maos tok mboten. Berarti because dizikri fatal sing paling enak mau subhanallah niku ampun niat ngelek nih, tapi niat mau dikir. Biasanya ngelek nih paling subhanallah tapi niatnya ngelek nih. Niku mungkin akan lagi. Awal ma'al iklan dikir kali ngelek nih mengingatkan. Dikir kali meroh nih mengingatkan terus nih nak imam itu lagi. Awal atlato lantak tul sholat itu awal ilam fakot batolah. Nah ngeroh netok. Jadi dia subhanallah niat nilai imam tok buatan dikir derek ini batal. Tapi kan itu nggak penting batal. Tapi kan boleh wong sing ngerti, sing ngerti iki buatan. Terkadang dia buatan ngertos terkadang niku enten pembelaan. Tapi dia pun kenapa ngerti mungkin saya. Mungkin buatan ternyata mundur itu mundur sing mahdur mboten.
Kalau terus ini, wa auratul rajul ma'adana surati warubah. Pun ngertos datang. Auratnya tiang jalan bukan kalau tiang istri. Auratnya tiang jalan itu antara udel kali dengkul, kamu paham. Kalau terus saat ini, terus biasanya tiang jalan kali tiang istri ngoten. Wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fil khamsi al-madhkurah fa innaha tatubu ba'duha ila ba'di. Yang jalan mau merendahkan atau nak pengarang itu kita gandai si kulit direndahkan. Nah yang setri boten suwale diingkupne awake diingkupne tapi ini tak upami jamaah iku kancane sing sikute diangkat direndahne kersane itu namung sunah. Kadang jamaah yang sing protes pak kanca kula yang setri kok salat yo begagah kaya orang niku namung sunah kersane terasa gede ngoten. Batul siku banaha bi fahdaiha fi ruqiha wa sujudiha. Wonten niku dipun teleke teng pupune kedua pupune. Niku pas ruku kali sujud niku tiyang setri. Nah tiyang jalan sampai wonten berarti kuali. Nah tiyang jalan diketokne gagahe, nah tiyang setri diketokne napa? Nutupi aurate. Napa to kok benten ngoten? Tiang setri kok minggus, tiang jalan kok mekrok ketok gagahe lah setri niku minggus kersane aurate mudah tutupi. Wa tukhfidu sautahu. Tiang setri niku suarane dirine in salat bi hadratir rijal al-ajani. Pas salat celah tiang jalan, tiang setri suarane jadi jadi ya itu sih arane lo suara niku sangat aurat ya ngoten. Tapi dari niki sunahe tiang setri pas sholat kok celak tiang jalan itu suarane dirine. Fa'in sholat faridan anhu jahar. Nah tiang sholat piyambak dirine mau. Wa idza nabahu syai'un fi sholat sofaqat bidobil banding yamin ala dohri simak. Niki kan dipun beratene tiang setri niku nak lali imam pas lali ya ini kadang-kadang kejadian ini imam pas lali tiang setri niku disunat niku tasbih tapi keplok ayo pripun keplok niku epe dengan dipukul teng gegere epek ingkang kiwa. Niku cara sing paling saya dianggap. Jadi niku niki wonten. Dados epek tengen dipun keplokne dipun tambone kan gegere epek kiwa. Fala dirabat datan dibanting bi qasdil la'bi walaupun dan ma'al tahrim batalat salatnya. Kok sampai tiang setri niku ngelek nih jeruk dimusuhin jeruk tapak tangan jeruk ini dimusuhin jeruk tapak kiwo niatnya dolanan senajan titik sholatnya batal. Jadi pas ngelek nih keplok dibuat tarik dapat dolanan senajan titik itu batal. Jadi kalau balik nah tiang setri imame supaya niku carane ngepot nih epek jeru nih epek tengen ditabok nih teman gegere epek kiwo nak dilampai jeru kali jeru niate dolanan niku batal salate. Tapi lagi pertentangan tinggal nah jeru kali jeru niate betul dolanan niku batal. Tapi sing paling cara sing paling epek sing dulu tengen niku ditabokne gegere epek ingkang kiwa. Awrate jantri. Nah awrate jantri wa jami'u badanil mar'ah awratun ila wajhaha wa kafliha. Nah teng salat wajib sedanten awrate jantri niku sedanten badane kecuali wajahnya kalian kedua efek. Tinggal terakhir itu berbeda. Yang terakhir pertanyaannya
Tiang sholat itu sedanten mas ketika pindah-pindah namanya takbir itu kok takbir itu sing cantik karena kan bangun cerdas kalau cerdas. Tapi ketika bangun saking rukuk itu sami Allah man hamidah. Kenapa Pak? Nah itu lagi kaget kenapa? Setelah cerdas ini. Terus mulai jenengan berarti dan sholat mulai Allah Akbar takbiratul ihram niku sampai salam. Nak pindah-pindah gerakan niku mau takbir. Tapi ketika baru dari rukuk, kok boten Allah Akbar. Tapi ini keterangannya ya. Nanti kita pahami. Yang terkelihatan ini tidak terasa. Wal asyiru qalu musalli sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu min ar-ruku'. Jadi itu tiang yang sholat ketika baru dari rukuk masih sami Allahu liman hamidah. Wa saru dzalika ana Abu Bakr ta'akhkhara yawan faja'al sholatil asri wa dzunna anna fatathu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya tanya, napa tali sapa kok mau sami Allah dimana tidak kok Allah Akbar? Sebab ini kok derek tahu saya iki kan nulis misal Imam Nawawi Pak. Sayyidina Abu Bakar badhe salat asar itu kento. Itu kento badhe salat jamaah asar kali Kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar nyongko wah kene. Kan ketinggalan sholat. Faharwala wa dakhala masjidan wajadahu sallallahu alaihi wasallam muqaddiran fi rukuk. Akhirnya berangkat ke masjid, mandi Kanjeng Nabi itu tasik takbir badhe rukuk. Faqala alhamdulillah. Jadi Sayyidina Umar badhe jamaah asar kali Kanjeng Nabi. Menurut Sayyidina Umar, wah kalian terus begitu melakukan masjid, Kanjeng Nabi nasi takbir bari rukuk. Saya tidak langsung alhamdulillah dan tiga salat itu terkait. Wa kabara khalfahu sallallahu alaihi wasallam manazala Jibril wa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rukuk. Kanjeng Nabi pas rukuk, Sayyidina Abu Bakar langsung takbir, malaikat Jibril madang kalau itu faqala ya Muhammad sami Allahu liman hamidah. Alaihi wasallam kan Nabi didhawuhi ya Muhammad sami Allahu liman hamidah. Allah midhanget dhateng tiyang ingkang muji dhateng Gusti Allah. Faqul sami Allahu liman hamidah. Kali malaikat Jibril Kanjeng Nabi didhawuhi ucapan Muhammad sami Allahu liman hamidah. Faqala inda rafi min ar-ruku' wa kana sallallahu alaihi wasallam qala dzalika yarka'u bi takbir. Akhirnya Kanjeng Nabi bangun dari rukuk mau sami Allahu liman hamidah. Janjane Kanjeng Nabi saat dari itu bangun dari rukuk ke takbir ya Allah Akbar. Tapi begitu ada kejadian itu kali malaikat Jibril Nabi Muhammad jenengan ngomong sami Allah man hamidah. Fasarat hadil kalimat sunatun bidzalika waqti barakati Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Terus mulai saat itu kalimat sami Allah man hamidah disunahkan barakati Sayyidina Abu Bakar. Terus kami nyapa to tangis saka rukuk iki kok Allah Akbar. Wah ceritane lho iki barakati Sayyidina Umar dikira kali baru ndak kali akhirnya dikira perintah mawas sami Allah liman hamidah. Iki saged manfaat barokah awalnya dan akhir punya kamutan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zadallahu wa iyyakum ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Kepada beliau Ustaz Joko Purnomo saya sampaikan syukuran katsiran dan juga acara inti yaitu tausiah dari beliau Habib Syekh bin Habib Mustafa Abdul. Waktu saya silakan
صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ingkang kula panjenengan muliaken sedherek para kyai para sepuh panjenenganipun sedherek jajaran takmir masjid Baitur Rahman, panjenenganipun Bapak Haji Samsul Suliran, ugi Bapak Samuji Nasrullah, ugi kula panjenengan sampun paringi dawuh kathah ilmu tentang bagaimana pengetahuan kita tentang sholat. Jadi bersampaikan panjenenganipun Ketua LPM Nahdlatul Ulama Sumber Gempol, panjenenganipun Kiai Joko Purnomo, dan sedanten Ustadzul Hafiz Miftahul Munir, dan sedanten Kiai Nawar, para asatidz, para sepuh, para masyarakat, para bapak, para ibu, dengan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam ini kalau panjenengan sampai tempat di dalam rangka Rojaiyah memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarkan sejak dahulu untuk menggunakan momentum tertentu untuk mengingatkan kita betapa di situ ada kejadian-kejadian besar. Di antaranya adalah momentum Isra wal Mi'raj. Yang jumhur ulama berpendapat terjadinya adalah malam 27 Rajab. Maka di bulan Rajab ini dijadikan oleh para kiai, para asatidz untuk menyampaikan yang harus disampaikan tentang Isra dan Mi'raj agar supaya umat tidak melupakan betapa keagungan yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tentu untuk menguatkan keimanan kaum panjenengan dan Gusti Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk menambahkan keyakinan mahabbah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita sampai ragu, apalagi tidak tahu, ketika tidak ada satu momentum yang digunakan untuk memberitahu masyarakat tentang cerita Isra dan Mi'raj, sehingga kemudian masyarakat lupa dari kejadian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya ketika digertak selentingan terus boleh yakin kufur. Ulama itu dakwakan bila tiang kok sampai tidak percaya.
tidak yakin tentang kejadian Isra itu kanjeng Nabi Muhammad, kufur hukum ini wong kadosnya kafir. Kenapa? Seakan-akan meyakini yang ada di dalam Al-Quran sebagian tadi kemudian dikufuri. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran bahwa panjenengan itu bakal meyakini yang ada di dalam sebagian yang ada di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengkufuri dari sebagian yang lainnya. Sementara kejadian Isra menikah jelas disebutkan dalam surat Al-Isra yang mukadimah dan dalam Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Kok sampai kalau panjenengan itu meyakini, mengimani yang ada dalam Al-Quran sebagian, kemudian mengkufuri sebagian yang lain, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Tidak ada balasan bagi orang yang melakukan itu dari golongan kalian illa khizyun fil hayatid dunya. Kecuali ada kenistaan di dalam kehidupan dunianya, kemudian wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil 'adzab. Nanti tanggal kiamat ada lagi, akan dikembalikan kepada azab yang lebih pedih. Wal'iyadu billahi. Maka kalau panjenengan gunakan momentum rojak ini untuk apa panjenengan memahami dan mengimani. Kemarin beberapa waktu yang lalu di Sinagogini di rutinan dan tolong dalam keterangan dari satu ayat di luar Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Mulai dari kenapa hikmahnya Allah memilih dengan subhan. Kenapa ada tanzih di situ? Kenapa ada kalimat takjub di situ? Kenapa kemudian pakai asra? Kenapa kemudian pakai abdi? Gak Muhammad, gak Nabi, gak Rasul, tapi kok abd? Kenapa di situ ada ba'ul ta'addi? Kenapa? Dan banyak sekali. Kenapa lailan, kenapa bukan al-laila, kenapa enggak nahar, kenapa enggak siang tapi pilih lalu, kenapa dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya. Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Itu kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menggunakan berfirman seperti itu. Dibahas oleh ahli tafsir dan para ulama menerangkan tentang hikmah-hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Yang jelas agar supaya kaum panjenengan itu pertama dan kaum muliakan meyakini betapa Nabi Muhammad SAW menikah diberangkatkan bukan dengan kemampuannya, akan tetapi menggunakan kemampuan Allah. Jadi Gusti Allah yang memberangkatkan. Kanjeng Nabi Muhammad makhluk, bukan khatib. Kanjeng Nabi Muhammad yang dibina, bukan Kanjeng Nabi Muhammad yang membina. Dengan segala kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Muhammad SAW diperjalankan di malam hari itu dalam waktu yang sangat singkat. Khilaf bainal ulama berapa waktunya, sampai Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai ini mengatakan di dalam dibaya summa arudtuhu minal arsy qabla ayyam rudal farsu wa qadna la jami'an. Dikembalikan ketika Nabi Muhammad SAW dari arsy Gusti Allah Subhanahu wa taala kepada tempat duduk, tempat baringnya Nabi SAW sebelum diangkat hilang. Ini menggambarkan betapa singkat sekali. Tapi waktu yang singkat yang dipandang manusia singkat itu bapak nala jami'an
alim. Semua tujuan yang Allah berikan untuk Kanjeng Nabi Muhammad boten sing kesulit sekali. Satu persatu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dibukakan, dimasukkan ke dalam dimensi alam mithal. Diperlihatkan bagaimana keadaan umat itu. Hikmah-hikmah yang begitu luar biasa, termasuk diantaranya hikmah bagaimana kalau Allah panjang itu meninggalkan sholat fariyah yang sudah dijelaskan ya itu. Ojo sampai kalau panjenengan ini terus ngaku telah memperingati Roja dia, memperingati Isra Mi'raj, terus kemudian tidak benar dari sholat yang kita kerjakan. Betapa banyak orang yang berat untuk melaksanakan sholat. Masjid makruh, masjid sesuai. Ternyata bangunannya yang bagus, tapi ternyata yang makmur hanya bangunannya, tapi masyarakatnya tidak ikut memakmurkan. Ini yang perlu juga menjadi sebuah pertimbangan. Ini salah satu contohnya, Pak. Setunggal contoh itu di Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu alam kita digambarkan, diperlihatkan oleh malaikat Jibril yang ditemani oleh malaikat Jibril, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten sekelompok kaum turdahu rusuhum bil ahjar. Kepala-kepala kaum itu dihancurkan dengan batu-batuan sampai lebur. Kota kacir menikah hancur, luluh lantai. Kelihatan dunia kalau panjenengan berdol dengan model-model itu terus mati terus bersilah. Kecuali malah jual titik atau sekelah dia pakai. Tapi kalau saya ambil model itu kira-kira terus marindo orang itu terus mati kan hilang. Tapi kan akhirnya di situ tidak ada kematian. Yang ada hanya siksaan ketika dihancurkan begitu lagi kembali utuh, dihancurkan kembali utuh. Demikian menangis, merengek, berdenging. Sampai Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam miris apa datang Sayyidina Jibril. Tanpa datang malaikat Jibril alaihi salam, ya Jibril madhaula. Wahai Jibril, siapa niku kabarane ngomong sing apa niku wahai Jibril? Dikatakan oleh Jibril mereka itu alladzina tatafakkuru usuhum anis shalah. Mereka itu adalah golongan umatmu yang mereka itu berat kepala mereka untuk mengerjakan sholat. Sholat Nabi Muhammad. Dan sholat itu undang-undang bolong subuh pada jam itu. Pada itu terus buat dikodoki sampai saat ini kokoh. Setunggal sholat yang Anda tinggalkan selamanya akan menjadi tanggungan Anda. Tidak ada di mafhum masalah sholat. Jadi tanggungan toh. Mengenai al-tarahi dan al-fur di situ ada perbedaan pendapat para ulama yang jelas sing biyen ninggal sholat dikodoki. Itu tanggungan yang berat. Pertama kali benjang yang dihisab oleh Allah. Allah tidak akan bertanya kepada perkara bagaimana dengan hartamu, bagaimana dengan keluargamu, bagaimana dengan ini dan lain sebagainya. Tidak. Yang pertama kali dipertanyakan Gusti Allah, dipersoalkan di akhirat adalah masalah sholat. Dan keberhasilan jawaban kapal panjenengan untuk mempertanggungjawabkan masalah itu adalah bentuk bagaimana keberhasilan kita dari pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Inna awwala man yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamah shalah. Fa in salaha, kalau pertama kali yang ditanya oleh Allah dari seorang hamba di hari kiamat besok itu sholatnya. Kalau sholatnya bagus, sholat sa'iru al-amal. Kalau sholatnya bagus maka berpotensi seluruh amalnya akan bagus. Tapi kalau fasad, kalau sholatnya ini rusak, maka fasad dasar itu amal.
dan masalah sholat itu didakwakan oleh Al-Imam Abdullah bin Arabi Al-Haddad. Permisalan sholat ini ala sa'iril jasad, dari seluruh jasad manusia itu manzilah itu kaman manzilah ras. Kedudukannya seperti kedudukan kepala. Kama la hayata liman la salah, fala dina liman la salata laih. Sebagaimana orang tidak akan ada kehidupan kalau tidak ada kepala, maka agama ini tidak akan dianggap baik, tidak akan dianggap sebuah agama kecuali di situ ada sholat. Kalau panjenengan begitu tangan buntu, Pak, itu sakit orientasi. Mungkin kaki terpotong sakit hidup, dia benar. Bahkan sampai ke perut, Pak, yang kita lihat di televisi hidup. Tapi belum pernah ada berita kemudian orang tanpa kepala terus hidup. Lalu sama betul. Kecuali hanya di film-film kartun. Apa nih? Film-film setan nih, oke? Lagi kedudukan sholat itu pada agama itu seperti itu. Makanya ketika Kanjeng Rasul Muhammad SAW didatangi oleh sekelompok orang yang ingin memeluk agama Islam, kemudian menawarkan, wahai Nabi, saya akan memeluk agama Islam, akan tetapi kecuali masalah sholat saya tidak mampu. Adapun rukun-rukun Islam yang lain saya akan memenuhi. Kanjeng Nabi terima nomor. Tapi jakbar Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi bernabi, Pak. Wis lek orang ini orang sholat sampai kerjakan sampai tidak usah bisa dibuat, diusir. Orang mau masuk Islam karena Nabi Muhammad ditolak. Kami berkata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman la wudu'a fi, la dina, betul-betul surga apa la wudu'a fi, yang tidak ada wudu di dalamnya. Artinya ditolak. Sementara berbeda halnya dengan orang yang datang menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mensyaratkan fahisyah. Kanjeng Nabi pulau itu dari sampai nih, kalau akan kerjakan semua rukun-rukun yang ada dalam Islam, tapi namun sebenarnya masalah fahisyah pulau itu belum sampai tinggal di sini. Kacili pun bisa ngomong orang. Kalau kacili dia kadang hobi apa? Berzina. Maka saya minta kalau masalah ini ditoleransi. Kalau itu nanti ditolak atau diterima oleh Rasulullah. Dipahami oleh Rasulullah SAW tidak dengan sholat. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW meletakkan tangannya di dada orang itu, lalu mengatakan kepada orang itu, apakah panjenengan ridho itu terjadi pada ibu Anda? Apakah panjenengan ridho yang dizinai adalah adik Anda? Tidak diangkat tangannya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari dada sahabat itu kecuali di dalam hati orang itu ada kebencian kepada perzinahan. Begitu diangkat, tidak ada yang lebih benci dalam hatinya yang melebihi dari kebencian kepada perzinahan, dengan sebab hidayah yang Allah berikan lewat saluran tangan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dawai para ulama, kenapa kok demikian? Kerana orang meninggalkan sholat itu adalah karena takabur. Al-man yang mencegah orang itu karena sifat takabur, kelas iblis. Iblis dahulu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah mengatakan kepada iblis, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Bagimu atas semua iblis, kau mendapatkan laknatku sampai nanti di hari kiamat. Itu karena tidak mau sujud. Karena takabur, merasa sombong, saya lebih baik daripada Adam, kenapa saya harus sujud kepada Nabi Adam? Ia hanya melihat siapa sasaran sujudnya, melupakan siapa yang memerintahkannya. Saudara Nabi Muhammad
akan beda lagi dengan orang yang mensyaratkan fahisyah atau perzinahan tadi. Kenapa? Karena orang itu makhluk ghalabahu syahwat. Dia itu terkuasai oleh syahwat, dikuasai syahwat nafsunya. Sementara nafsu itu masih dapat ditundukkan, sementara kibir sombong tidak ada yang bisa menundukkan. Iya, lebih baik. Maka mungkin dengan hikmah, rojab ini hikmah. Napa menika Isra dan Mi'raj menika kawula panjenengan saged memperbaiki salat kawula panjenengan. Allahumma kabeh ini insyaallah saya belajar salat. Sedangkan saya belajar salat kalau mau dibandingkan bagaimana salatnya Sayyidina Umar bin Zubair, bagaimana salatnya para orang-orang terdahulu, Masya Allah. Kanjeng Nabi SAW itu ketika di Mi'raj, niku kan bertemu fi hadratillah. Lalu diberikan apa? Perintah salat. Sekarang hikmahnya kenapa kok diberikan salat? Sementara salat itu tidak dinamakan salat kecuali itu adalah silah bainal abdi wa rabb, penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dimi'rajkan, ini dengan percaya masalah mi'raj itu Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak sama dengan masalah percaya tentang Isra. Ulama dakwakan pilih tiang itu mengkufuri mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hukumannya akibatnya bukan kufur, tapi fakat fasik berdosa. Mengenai mempercayai masalah melihat Allah atau tidak melihat Allah itu khilaf ulama. Jadi kan mau berhak memilih dengan mau mengatakan di Kanjeng Nabi melihat Allah atau membuat mereka terserah dengan ikuti ulama yang jelas. Tapi aghlabul ulama paling banyak ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan faqad ro'a rabbahu mirsali Gusti. Walaupun tidak dapat kita bayangkan bagaimana bentuk melihatnya, karena Allah tidak butuh kepada tempat. Berarti kalau melihat berarti Allah di depan atau di sampingnya, tidak butuh tempat Allah. Hanya butuh keimanan bagi kita, pokoknya melihat Allah. Nanti akan kita bahas. Tapi sedikit ketika Nabi SAW diperintahkan ketika Nabi SAW ingin bertemu dengan Allah. Niku pertemuan adalah paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Niku pertemuan adalah paling membahagiakan Rasulullah SAW. Kalau umat Nabi Muhammad hari yang paling disenangi, hari yang paling berbahagia adalah Lailatul Qadar dan lain-lainnya. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW paling agungnya kejadian paling dicintai Nabi Muhammad adalah malam Mi'raj yang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah sebuah kenikmatan puncak klimaks. Orang yang diberkati Allah lalu kenikmatan Nabi Muhammad ketika mau turun datang dunia ketika bapak jenengan menikah. Niku sampai seakan-akan ini dawai benar alim syai'udin. Seakan-akan Nabi Muhammad itu betul kerja. Di soal tiang itu memang tenangnya terus baru ketemu nalar bisa kan betul. Abel pak. Wah, Masya Allah. Tapi karena Nabi Muhammad SAW memang ditugaskan seperti itu, kemudian Nabi SAW diperintahkan untuk terus kemudian dibekali oleh Allah dengan sholat. Nah, sholat itu adalah pengganti posisi bagaimana pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dialami Nabi Muhammad, kenikmatannya, kelezatannya, keagungannya, nilainya diberikan di dalam sholat. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak ada yang lebih dicintai
daripada amal-amal melainkan yang paling dicintai adalah sholat. Kan Nabi Muhammad mengatakan waju'ila qurratu aini fi sholat, dan dijadikan yang paling aku senangi adalah di dalam sholat. Terbukti ketika Nabi Muhammad SAW ingin berbahagia, Nabi Muhammad mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, anihna biha ya Bilal, gembirakan aku, bahagiakan aku, wahai Bilal, dengan sholat. Makanya ketika ada Allahu Akbar, Nabi Muhammad SAW. Kalau panjenengan Allahu Akbar, aduh, menurut sadar mana ya? Kenikmatan di dalam sholat dialami oleh orang-orang yang saleh, apalagi ashabus sholihin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang Allah muliakan di dalam Mi'raj yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa syubhat, ada beberapa permasalahan. Mungkin dengan ya perlulah sedikit-sedikit tahu tentang ini. Ada sebuah pertanyaan begini, Pak. Masalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan boleh jenengan itu berpendapat, terserah mau mengikuti Sayyidah Aisyah boleh. Khilaf antara orang yang mengatakan apakah ini Nabi Muhammad melihat Tuhannya ataukah tidak, itu terjadi mulai sudah di zaman sahabat. Jadi bukan di zaman baru-baru hari ini bukan. Mulai di zaman sahabat itu sampai khilaf, sampai ada perbedaan. Sayyidah Aisyah, istri pun Kanjeng Nabi itu dakwahaken. Man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Kok ana wong sing dawuh nek panjenengan bahwasanya ini Muhammad melihat Tuhannya, bohong ngapus. Fatalah, kemudian beliau ini Sayyidah Aisyah mengucapkan atau melantunkan sebuah dalil dari Al-Quran, la tudrikuhul absar, wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak dapat dilihat, digapai oleh penglihatan manusia, oleh akal manusia, tidak dapat ditangkap. Gusti Allah itu sifat seperti itu. Akan tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dapat melihat penglihatan itu. Dan Allah Maha Lembut, Allah Maha menggambarkan. Ini sifatnya pun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benar? Ya benar memang seperti itu. Karena ini tidak Al-Quran, ini firman. Tapi kemudian kalau panjenengan dari ulama-ulama kaum panjenengan kok banyak bertentangan dengan hal ini. Apakah kurang istri pun Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam magam istihadnya sudah mumpuni. Beliau istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan berhak mau pilih mana. Tapi yang bertentangan dengan beliau ini adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis yang pertama tadi meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, pendapatnya Sayyidah Aisyah. Sementara yang kedua ini adalah langsung daripada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang Nabi SAW mengatakan faqad ra'aitu Rabbi azza wa jalla. Kula Kanjeng Nabi Muhammad telah melihat Tuhanku yang Maha Mulia. Dan di dalam kaidah, dalam keilmuan, isbat itu muqaddamun ala nafi itu ya. Isbat itu penetapan satu hukum itu lebih didahulukan daripada nafi. Artinya kalau seandainya ada yang mengatakan ini menafikan tidak terjadi penglihatan itu, yang satunya mengatakan ini Nabi melihat Allah, maka yang didahulukan siapa? Isbatnya. Yang didahulukan adalah yang terjadi.
Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas mengisbatkan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu. Kedua, ini saya nanti berpikir sedikit ya. Yang kedua, tidak dapat yang melihat Allah di dalam surat Nibuau, la tudrikuhul absar Nibuau, itu kalau di dunia. Kalau di dunia, bukan di akhirat, bukan di alam lain. Buktinya di alam lain kalau dengan orang-orang yang beriman besok bakal mirsani besok. Allahumma. Dan itu adalah kenikmatan yang terindah, kenikmatan yang tidak tara adalah kita melihat di wajhil karim, dengan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Ini kenikmatan yang tidak tara. Dalam Al-Quran diterangkan wujuhun yauma idzin nadhirah. Mereka orang-orang yang beriman, mereka itu melihat wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Sebenarnya pakai bab, sebenarnya pakai bab. Yang pertama berseri-seri, yang kedua apa? Karena mereka melihatnya. Artinya yang paling membahagiakan orang yang beriman di hari itu, di alam itu, di akhirat itu adalah ketika orang yang beriman melihat Tuhannya. Saudara Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwasannya itu terjadi kalau di alam, di luar alam dunia. Itulah hikmahnya kenapa kanjeng Nabi Muhammad tidak diperlihatkan Allah di bumi, tapi Nabi Muhammad SAW di Isra dan di Mi'rajkan keluar dari alam dunia. Agar supaya apa? Tidak bertentangan dengan gunung yang ada diterangkan oleh Allah dalam surat ini. Paham ya? Paham ya? Masya Allah, ternyata hikmahnya luar biasa. Lalu yang kedua, kejadian daripada Nabi Allah Musa. Isra Mi'raj itu erat hubungannya kalian Nabi Allah Musa. Kenapa? Begini. Nabi Musa alaihi salam itu adalah nabi yang paling iri dari kanjeng Nabi. Paling iri. Irinya itu ghibtah namanya. Ghibtah itu boleh, Pak. Ghibtah itu bukan hasud. Ghibtah itu menginginkan tanpa menginginkan itu dicabut dari kenikmatan dari Allah. Kenikmatan Allah itu tidak dicabut dari orang yang diberikan kenikmatan itu. Dia pengen jadi wong kaya tapi tidak pengen wong kaya hancur. Tidak pengen berbuka tapi aku dan kita koyok nikah. Betul Pak. Itu ghibtah. Sampai dikatakan dalam hadis yang panjang sekali, Nabi Allah Musa itu dawuh dan Gusti Allah ketika ditunjukkan di situ al-wah, ada satu papan umatan, satu umat itu yang dengan sifat-sifat istimewa. Umurnya pendek tapi amalnya iso kalah di wong sing umurnya ratusan bahkan ribuan tahun. Melihat sosok sifat umat yang dimana mereka hidupnya di akhir zaman, tapi mereka ketika di giliran akhirat mereka terjebak. Mereka kalau beramal baik dilipat gandakan amalnya, pahalanya. Ketika beramal buruk hanya satu tercatat, itu pun kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lain sebagainya. Kemudian selalu berkata ini Nabi Allah Musa kepada Allah, ya Rabb, ij'alhum min ummati, jadikan yang aku lihat ini sebagai umatku ya Allah. Tapi berpuji Allah, la ya Musa tilka ummatu Ahmad, itu umatnya kanjeng Nabi Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus minta dijawab oleh Allah demikian terus sampai pada akhirnya Nabi Musa itu wis nikmatan ya Allah faj'alni min ummati. Kalau begitu kurang itu dengan jadikan sebagai umatnya Allah. Jadi wong pengen jadi umat Nabi, yang ingin jadi umat Nabi Muhammad dengan Allah Musa.
Kemudian dijawab oleh Allah, betul saged cenah jenengan itu kali pokok, jenengan itu rusul, diberikan makan buah itu. Maka terimalah dan syukuri apa yang aku berikan. Kemudian ini Nabi Allah Musa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Allah Musa itu karena punya kisah. Mary ini dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Allah Musa itu dijuluki oleh kita dalam syariat dengan kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Allah Musa ini difirmani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langsung ada magom kalamah. Ketika itu Nabi Allah Musa alaihissalam dipendawahkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Quran, Nabi Musa ini kita bahagia. Walamma ja'a Musa, ketika datang Nabi Musa limiqatina, pada waktu yang telah kami tentukan. Wa kallamahu rabbuhu, kemudian berfirman ini Tuhan yang Musa kepada Nabi Allah Musa. Nabi Musa mengatakan, qala rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, jenengan tunjukkan panjenengan sehingga aku sakit melihat panjenengan. Kenapa? Nabi Allah Musa ketika diberikan maqam mukalamah, sakit interaksi langsung dengan Gusti Allah, niku menikmati kalau dengan Pak. Ketika ngurumane mas-mas iki seneng kalau orang-orang yang mursyid. Soal Rasulullah Habib Syekh bin Abdul Qadir Askar sallallahu. Ngurumane enak, tutupannya nadanya enak, suaranya enak, Masya Allah. Kemudian jenengan kan bayar, iki wajahnya kan apa? Nggih napa? Jangan rumahnya lagu Arab, gambus, sampai kadang-kadang mau wedok, siapa yang menyanyikan, ini terbayang, ini mesti wahyu. Gimana betul Mas? Iya baik. Akhirnya apa? Ini apa tuh si nyanyi begini? Ada sifat penasaran. Nah, Nabi Allah Musa itu ketika interaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menikmati luar biasa, sehingga dengan seperti itu Nabi Allah Musa minta kepada Allah, ya Allah, adil, tampakkanlah wujudmu ya Allah, tampakkanlah engkau ya Allah, dirimu ya Allah, anggurina sehingga aku dapat melihat Anda. Saudara Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa dipendahului karena Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah dawuh lan tara Musa, panjenengan boten bakal saged melihat saya. Lafaz yang digunakan di sini Allah tidak mengatakan inni lan ura, saya tidak dapat dilihat. Bukan Allah menafikan tidak ada yang bisa melihat Allah, tidak. Tapi yang dikhususkan oleh Allah di dalam konteks ini adalah Nabi Musa saja. Ini apa? Wa innaka lan tarani. Lan tarani. Qala lan tarani. Panjenengan Gusti Allah dawuh lan tarani Musa lan tarani. Panjenengan melihat saya. Ditunjuk. Artinya apa? Kalau selain Nabi Allah Musa ada kemungkinan nanti akan bisa dilihat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh orang yang lain yang dianggap lebih pantas untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk membuktikan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Musa, walakin kuntum ilal jabal. Saat ini delok di gunung. Kenapa kok gunung? Karena gunung itu di muka bumi ini menunjukkan kekuatan. Sakuat-kuatnya gunung, coba kamu lihat gunung. Fa'in istaqarra makan. Kalau seandainya gunung tadi itu akan tetap pada tempatnya, artinya tetap gagah perkasa. Ya. Fasawfa tarani, nanti kamu wahai Musa akan mampu melihat aku. Kalau Allah tajali di gunung, kok gunung itu masih bisa kokoh, maka jenengan bakal mampu wahai Musa.
Tapi lek boten berarti jenengan orang bakal iso delok aku. Falamma tajalla rabbuhu, ketika Gusti Allah Subhanahu wa taala niku tajali menampakkan keagungannya lil jabal pada satu gunung yang telah ditunjuk tadi itu, ja'alahu dakka. Allah jadikan di gunung itu dijadikan apa? Hancur. Wa kharra Musa sa'ika. Nabi Musa melihat kejadian itu langsung tersungkur pingsan. Begitu falamma afaka Nabi Musa ini ketika bangun, Nabi Musa ini nyuwun ampun dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, qala subhanak, maha suci Engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku bertobat, minta tobat kepada Engkau ya Allah, wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang yang pertama daripada golongan orang yang beriman. Para rabu, ini akan memuliakan, saya tutup di sini. Nabi Allah Musa itu berdasarkan mirsani Gusti Allah walaupun telah minta. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW tanpa minta kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa kenapa kok kemudian pas Nabi Muhammad diberikan perintah 50 waktu sholat, Nabi Allah Muhammad SAW turun menikah diboncengkan karena Nabi Allah Musa. Lajeng Nabi Allah Musa mengusulkan kepada Nabi Muhammad dengan minta keringanan kepada Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak lebih tahu daripada Nabi Allah Musa, tidak lebih mulia daripada Nabi Allah Musa. Bukan berarti Nabi Musa menggurui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata hikmahnya adalah Nabi Musa mencari keberkahan kepada Nabi Muhammad. Saudara Nabi Muhammad. Kalau kita sering mendengar satu qasidah itu, tuba liman ro'ahum au ro'ahman ro'ahum, beruntung orang yang pernah melihat mereka para salaf atau orang-orang yang pernah melihat orang-orang salaf, orang-orang lain. Dan ini kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berhak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala karena bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya kemudian mencari keberkahan sisa cahaya. Dengan sumber di pelambu Pak, jadi kan sumber pesbeh kaji Jawa Timur itu Pak, si warna putih-putih, yang berisi ini kan fosfor, gitu. Kalau ditempelkan di lampu, kemudian lampu ini bisa mati lampu, nyala apa? Apakah sumber cahaya dari tasbih itu? Bukan, dari cahaya lampu, dari cahaya lampu. Tapi ketika lampu ini telah padam, ini akan menyala. Kenapa? Karena sebab pernah dekat dengan lampu tadi. Lah Nabi Allah Muhammad pernah bertemu dengan Allah niki sing urut Nabi Muhammad jawari. Pasti keberkahan pertemuan itu sangat luar biasa. Maka Nabi Allah Musa kemudian mencari cahaya yang tersisa pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tak boleh berkah. Itu satu. Yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kemudian disuruh-suruh oleh Nabi Allah Muhammad, oleh Nabi Allah Musa, tapi Nabi Muhammad ini ketika didapati bisa bertemu dengan Allah berulang kembali, ini adalah tujuan Nabi Muhammad. Jadi saling mencari faedah. Nabi Muhammad disuruh bisa kemudian melihat ini berkali-kali, bertemu berkali-kali, sampai kemudian dikasih sholat 5 waktu. Sebenarnya masih panjang cerita-cerita masalah ini. Tapi karena waktunya sudah hampir jam 11, karena jam 10 sudah selesai kan. Maka mungkin mawon kalau Bapak jenengan semakin yakin, semakin mahabbah, cinta dan mengagungkan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari semua keagungan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang perlu menjadi gondolan oleh panjenengan, kanjeng Nabi Musa itu ketika mau dikali mulut Pak, jadi dikalami dan Insya Allah, jadi bergaul Insya Allah, itu satu tempat dan satu waktu yang ditentukan, di Bukit Turi Saida. Ini pun dawuh pun Insya Allah Nabi Musa, wa khalaqna 'alaika fa innaka bil wadil muqaddas tua.
Musa, cepotan sandal merasa diangkat. Kenapa? Karena engkau berada pada satu tempat yang disucikan, wahai Musa. Tapi apakah itu berlaku untuk Nabi Muhammad? Sandalipun kanjeng Nabi Muhammad yang mungkin kotor, mungkin ngamuk, yang di bawah-bawah kan kotor. Nah ini juga sandal. Tapi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menembus 70 daripada cahaya kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang malaikat saja kalau mau menembus dari Sidratil Muntaha ini kopong nih malaikat. Kopong. Tapi pertanyaannya, apakah sandal yang dipakai Nabi Muhammad yang katakanlah mungkin di situ kotor, apakah kemudian juga terbakar habis pakaian Nabi Muhammad terbakar habis? Kenapa? Hikmahnya karena melekat pada Nabi Muhammad, tersifati dengan sifat Nabi Muhammad. Dia itu tersifati sandalnya Nabi Muhammad. Makanya kalau panjenengan ini untuk optimis, kalau panjenengan ini pada idofah li tasrif juga kalau panjenengan ini. Kalau panjenengan ini umat Nabi Muhammad, maka dengan begitu kalau panjenengan punya harapan, ya Allah, kalau menikah umat Nabi Muhammad, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kalau panjenengan betul-betul diakoni sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan melakukan sesuatu kecuali Anda pikirkan bagaimana Nabi Muhammad dalam melakukan sesuatu tersebut. Cobalah berpikir ketika makan, apakah makan panjenengan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad? Apakah ketika Anda masuk kamar mandi Anda, masuknya Anda kamar mandi adalah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad? Jenengan masuk ke masjid, apakah sesuai? Jenengan melakukan hubungan rumah tangga dan lain sebagainya, apakah ada hubungan dengan Nabi Muhammad ataukah jenengan kemudian mengidolakan selain Rasulullah Muhammad SAW? Karena dengan kadar ta'alluq kaum panjenengan, kumandil kaum panjenengan menikah dengan Nabi Muhammad, itu adalah harta kaum panjenengan akan diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah bukan lagi melihat kaum panjenengan, tapi Allah melihat kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad. Saudara Nabi Muhammad. Presiden itu ada rombongan kawal-kawalan, Pak. Presiden ada mobil, kemudian dikawal oleh Pak Pampres, mungkin di belakangnya para menteri, para bupati, gubernur dan lain sebagainya. Kemudian wonten tertakdir satu mobil engkel, mobil pelek atau mobil awan yang ngemat beras untuk dibagikan kepada masyarakat satu mobil pelek. Orang beli diri. Saya mau tanya, Pak. Tapi ini kan punya presiden ya, punya pemerintah. Kira-kira kalau lampu merah itu rombongan presiden mandek apa terus? Mandek apa terus? Terus, masya Allah, bahkan dijaga oleh polisi terus, gak pakai lampu merah terus. Pertanyaannya itu kan mobil-mobil mulia, mobil-mobil apa, kuning-kuning kafe, mobil mewah semua. Orang pejabat, dan mobil buri dewe itu mobil goblok. Sing ngemot beras, ngemot pakaian kotor, ngemot sumbangan dari presiden. Kira-kira pas lampu merah tadi karena bobrok, dia diberhentikan apa terus? Berhenti apa terus? Apa mau bobrok? Padahal oleh rombongan terus masuk rombongan presiden elek apa? Masuk elek bobrok. Tapi kalau dia memang punya hubungan dengan rombongannya, maka dia akan dirombongkan. Wis masih ini lampu merah terus belasok. Gimana? Itulah hikmahnya kalau panjang walaupun keadaan yang modern ini Pak, ibadah apa yang akan jenengan percayakan, yang akan jenengan banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ibadah apa? Tapi kalau panjang yang mudah, gandolan dengan kajian Nabi, dengan bacaan maulid, dengan acara-acara yang seperti ini yang ada di sekitar Nabi Muhammad, dengan itulah kalau panjenengan akan erat hubungannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan banyak sholawat ini, banyak perlakuan-perlakuan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad ini, kalau panjenengan akan diakoni bahwa panjenengan adalah umat Nabi Muhammad dan juga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Dari orang ngaku, keluar dari kepanjangan di bagi sangat ini mau kesalahan dari ulama matur,
mulai awal sampai akhir dari Allah banyak mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kirim doa, kirim Fatihah, akan berhubung dengan bacaan Fatihah, saking mengalir dengan harapan pun, Insya Allah Subhanahu Wa Taala paling ampun, paling maghfirah, tetap berhubung berkata keluarga dengan posisi pun datang dengan memakofakan tanah masjid itu Rahman Nikah Mahmud Haji Ishak bersujud sekalian oke Mbah Corawi sekalian Mbah Ajat sekalian Wakijo sekalian Wasi sekalian Siti Mudayarah sekalian ikuti Tusmiati Laila Bimuna Pak Surip sekalian Mahamal sekalian Pak Malik, Imam Mutahari, Imam Sotini, selamat. Oke, Haji Samiran, Haji Saifuddin, Pak Arti sekalian, Mbak Asmar sekalian, Mbak Muslim, Pak Guman, Mbak Anti, Adik Sutrisno, dan Adik Sedikit mungkin. Sedangkan kalau yang sepaham Allah panjenengan asal mudah-mudah itu suatu insya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang tatusyahu birrahmah wal maghfirah. Wa Allah yu'ti dirjati bil jannah wa Allah Subhanahu Wa Taala yaghfiruhum wa yaghfir lahum wa yudkhiluhum bil jannah ma sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah yaj'al lahum rawdan min riyadil jinan wa yaj'al lahum kufran min hifadhil jiran ya hadan ya manan. Ya man yasir Allah wa yasir an Allahumma ya Allah ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Haki Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah nabiyana wa sallallahu alaihi wa nabiyil hayyul Muhammad bin Salim bin Hafid Allahumma yudkhil Allah wa Allah yudkhil niyatina fi niyatihim وعملنا في عمله ومقاصدنا في مقاصده إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kalau sakit di sebelah masjid menikah Bapak Sutekno dengan gerah menikah benar-benar mungkin Allah yashfi sifaan ajilan menghormati Allah sahaman benar-benar ini sifat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa penutup maulid. Amin. Lagat asyar juga tidak apa-apa.
اللهم صل وسلم وبارك عليه ولقد أشرقنا بمن أوصاه تحيي القلوب وتهيئ الأشجار اللهم نسمع عليك وما يساوي القول منا أو يكون سماء لكنه من بالسرائر والدعاء متى صفة ربنا وحدانا يا الله بالمودة هاهنا وأيدي حبنا ورجانا يا الله بالعدل علي إلهنا المتوسدين بمن إليه دعانا يا الله وحبيبي وصفيه زين الوجود به الله حمانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى بنا للدعوانا يا نورنا في هذه الدنيا وفي أخرانا واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا ربنا بنبي الله المصطفى ثبت على قدم الحبيب رضانا أرنا بفضل منك طاعة حمد ببدن عين الرضا آمنا به بكل حال حملنا وجبانا من ودى وكانا وقصدنا ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطائفنا غفرانا يا قادرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت مولانا يا الله يعلمك وحفظ لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله إذا تمنى في بقاء الأرض فاطمع قلوبنا دعانا يا الله إلينا واسقنا كأس الهدى وسبي وعاب عاجلا مرضانا يا الله يهدي واسن عظمنا عند المنازل واسقنا همانا يا الله ونفعنا وأهلنا بذلك الفردوس يا دعانا يا ربي واجمعنا وأهلنا بذلك الفردوس يا دعانا يا ربي واجمعنا وأحبابنا بذلك الفردوس يا دعانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرمت عليه الصلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Menika wau biasanipun acara yang diselenggarakan dengan Jalsatul Itsnin. Menika Jalsatul Itsnin maulid menika mungkin dengan masih asing. Jika dipun waos menika dulu sama dengan maulid tiba, maulid Al-Zanji, maulid Syaraful Anam, Syaraful Tuhur, maulid Azam, maulid Al-Habsyi, maulid Sebuduror, semuanya sama. Di antaranya ini adalah maulid yang digarap oleh beliau Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dengan wadah Jalsatul Itsnin.
Alhamdulillah jasa penelitian mereka sudah kumpulan maulid kados tanggul iki kurang lebihnya Bikawan dari Kediri, Ponorogo, Wonogiri, Lajeng Blitar, Lajeng Nganjuk, dan alhamdulillah bulan Maulid kemarin diresmikan untuk dilaksanakan di Tulungagung. Cuman mikirnya terlaksana dengan maksimal karena keadaan. Nah kalau pengen turun gambarannya kados nopo dan satu kita menikah kurang lebih kados dari menikah. Dan mungkin menikah untuk mengenalkan hal ini dan kemudian untuk di selanjutnya nanti kalau panjenengan sakit semuyung sarang-sarang dalam mengenalkan sosok kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad dan masyarakat menumbuhkan cinta dari Kanjeng Nabi dan kerinduan kepadanya dengan wadah menikah mugi-mugi sakit sinergi saking para ulama, para alim, para sepuh dan seluruh dari lapisan masyarakat. Allahumma amin. Untuk itu saya panjang sekalian mugi-mugi diridhoni dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bila wonten cerita itu dari saya juga saya rencang-rencang menika mewakili nyuwun ngapunten ingkang kathah dhateng panjenengan sedanten. Selanjutnya dipun kembalikan dengan Muqasimul Rahmat. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mugi-mugi tausiah jauh-jauh kesambung dipun sampaikan dari beliau Habib Syekh bin Habib Mustafa Ma'bud segenap bayi keimanan ketakwaan qurban dan sami tumetan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu barokah doa sebagai penutup kasbun bagi saking Bapak Samuji saking kawula minal awal hatta akhir menjadipun mandu menjadipun acara wonten menika wonten kirang kampungipun wal pahamutan sakadapipun ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dubadan penjenengan Bapak Samuji dan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wal akhirin syarif radhiyallahu ta'ala an syahadati sayyidina rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana alhamdulillah kama jalallahu li jalikal kirimi wa alim sultani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardu bi nuri syamsika wal qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani fardhu ilayya indal hajati wala tamshi ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatimi lima syaraq nasiril haq bil haq alladhi la syarika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi وَقِهِلِ نَقْتِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ. Allahumma akrimna minka min dhulumati fahmi warzuqna faman nabiyina wa hibdal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar-besar kita tutupkan tidur kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على النبي محمد Semoga semua doa jamaah saking jalsatul itsnain benar wonten dalam sakitulipun masjid. Monggo. Nyuwun perhatosanipun dumateng ibu-ibu saha bapak kasuwun mendhet berkat wonten ing kajeng punika setunggal-setunggal. Monggo. Sedaya Bapak Ibu kasuwun mendhet berkatipun setunggal-setunggal. Matur nuwun. Nyuwun rawuhan Fatihah untuk akikah Ibu Barokah binti Syuki. Mugi-mugi akikah Ibu Allah yang takutkan Insya Allah Subhanahu Wa Taala tapi menikah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kehidupannya sebagai kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian sebagai keluarga sakinah wa rahmah. Ada hal ini yang mana kuliah dari sore wa Al-Fatihah. Alhamdulillah. اللهم صل وسلم